Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nggih Pak mengganggu waktunya. Di sini kami dari SMA Negeri 1 Tuban mohon izin wawancara dengan Bapak terkait usaha yang Bapak miliki. Sebelumnya, apakah kami boleh mengetahui nama Bapak, usia, dan alamatnya? Namanya ya, nggak tahu ya. Kalau alamat ya Jalan Panglima Sudirman nomor 114. Usia Bapak saat ini. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa nama bidang usaha yang Bapak miliki saat ini? Toko sepatu kulit sumber. Nama produknya dalam usaha cemen. Ya, Jerman. Terima kasih nggih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal mula terbentuknya usaha yang Bapak lakukan saat ini? Saya itu pada prinsip itu punya kemauan, punya tekad, punya keberanian, punya keterampilan dan kemampuan. Jadi sebuah usaha itu tidak bisa dengan cukup modal, juga tidak bisa dengan keterampilan tanpa modal juga nggak bisa. Jadi dalam hal ini usaha itu pasti ada usaha, ada keterampilan, ada manajemen yang bagus, kemudian punya skill yang selalu berkembang terkait dengan desain sepatu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu sejak umur berapa Bapak merintis usaha saat ini? Kalau sepatu itu sebetulnya saya mulai di Tuban aja. Kalau di Magetan sebetulnya lama, Pak. Kalau di Magetan itu sejak 2001. Ya, 2001 saya membuka sepatu dengan produk sendiri, kemudian desain yang kita sendiri kita pasarkan di bulan depan. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pencapaian terbesar yang telah diraih oleh usaha Bapak saat ini sejak didirikan? Ya, pencapaian nomor satu yang pasti usaha itu bisa berkembang. Kalau usahanya berkembang berarti otomatis pendapatan juga berkembang. Kembali lagi, usaha itu kalau berkembang berarti ekonominya juga akan berkembang. Jadi intinya kalau seseorang ingin maju, ingin berkembang ekonomi, harus berwira swasta. Jadi wira swasta itu suatu kegiatan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan bisa melakukan pengembangan dengan keinginannya supaya lebih cepat dan lebih baik. Di wirausaha itu menanamkan diri kita ini untuk berjiwa mandiri, berani kerja keras, tekun, ulet, seperti terus tidak mudah menyerah. Jadi sebuah usaha itu pasti ada pasar. Jika nanti berkembang, kita harus bagaimana. Jika kita mengalami pangsa turun, ya kita harus bagaimana. Nah, itu namanya kesiapan mental. Jadi dalam sebuah usaha itu, mental itu harus dimiliki setiap orang yang ingin mendirikan sebuah usaha atau berwirausaha. Jadi wirausaha itu motonya kan kegagalan adalah hal biasa, berani mencoba sesuatu yang luar biasa. Seperti itu harus dijadikan moto seorang wirausahawan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan ke depan Bapak untuk usaha ini? Harapannya yang pasti dunia usaha yang lebih maju, kemudian seiring dengan majunya usaha berarti seiring juga majunya ekonominya. Jadi pendapatan bertambah berarti ekonominya juga akan bertambah. Semua orang dalam dunia usaha pasti seperti itu. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang mendorong Bapak untuk memulai usaha ini? Ya, mengapa kok kita memulai sebuah usaha? Karena kita tahu bahwa wirausaha itu merupakan salah satu peluang yang terbesar dalam menciptakan lapangan kerja yang bisa dikembangkan dengan cepat dan bisa berkembang juga dengan cepat. Tapi modalnya yang kembali lagi, wirausaha itu harus punya skill, life skill ya, keterampilan, punya manajemen yang bagus, punya kemauan yang kuat, ujian mental yang kuat juga. Jadi usaha itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan upaya kita dalam memenuhi kebutuhan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan besar yang Bapak alami saat memulai usaha ini? Atau mungkin dalam membangun usaha ini tuh ada tantangan besar, tantangan Ya, namanya usaha, tadi sudah saya sampaikan, usaha itu pasti ada tantangan. Tantangannya misalnya terkait dengan persaingan. Yang kedua modal. Yang ketiga desain sepatu. Yang keempat pasar. Nah, jadi kalau kita bisa bisa mengambil dari posisi kita ini yang kekurangan dari apa? Kalau marketingnya, kalau marketing sepatu juga harus perlu marketing. Jadi kalau berani usaha sepatu misalnya, ya harus tahu bagaimana proses pembuatan sepatu, bagaimana kualitas sepatu, bagaimana untuk mendesain sepatu yang bisa tampil keren, seterusnya. Nah, kalau sepatu itu rata-rata zaman sekarang kan tidak hanya pegawai yang bawa sepatu. Semua orang yang beraktivitas mesti cenderung penampilan. Sekarang kalau penampilannya kurang bagus, orang yang nggak percaya. Jadi seseorang itu kalau ingin usaha, sebetulnya kepercayaan diri itu dibangun dari praktisnya kita sendiri. Jadi kalau kita tampilnya pede, bagus, berarti kita akan membuat semangat kita yakin apa yang kita lakukan itu tak ulah-ulah mempunyai keberhasilan. Jadi tampil itu pasti. Lalu cara untuk menghadapi masalah-masalah atau tantangan-tantangan itu bagaimana, Pak? Ya, kalau masalah sepatu itu satu terkait dengan bahan kulit itu kan pasang surut, dan itu tidak setiap saat itu harga itu stabil. Jadi kalau misalnya anak sekolah berarti kan bulan Juni, bulan Mei itu sudah bangsanya anak sekolah, berarti itu harus siap modal, siap tenaga, siap untuk persediaan sepatu yang cukup. Jadi kalau sampai konsumen itu kembali, itu salah satu faktor yang bisa mengalami kegagalan, karena usaha itu yang membawa maju tidak itu dari mulut ke mulut. Misalnya kalau dari SMA 1 beli sepatu dari sini, kemudian kamu ditanya, kamu beli di mana? Di sana. Kok baik, kok nyaman, kok kuat gitu. Dan di sini kalau saya berani bergaransi, jadi garansinya lem kalau misalnya terkelupas, itu pun sebetulnya prosentasenya kecil, jarang ya seperti itu. Tapi namanya konsumen ya, cara berbagainya, cara penggunaannya itu tergantung masing-masing orang. Ada kalanya sampai lulus 3 tahun masih dipakai, masih ada juga. Bahkan ada yang atasnya bisa pakai 5 tahun dan ganti hanya solnya aja, mungkin begitu. Itu pun dari pihak kami, usaha kami ya bisa mengganti reparasinya. Jadi kalau kita produk pasti bisa mereparasi. Kalau istilahnya usahanya itu hanya
menjual saja berarti dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan yang misalnya bagaimana solusi sepatu ini bisa baik lagi, bagaimana mengganti sol, bagaimana untuk merawatnya. Jadi sepatu kulit itu perawatannya juga harus punya keterampilan. Jadi tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Jadi bagaimana kalau sepatu ini kita misalnya kita poles bisa menjadi bagus, dipakai bisa 1 bulan, 2 bulan begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah strategi utama yang Bapak miliki untuk mengembangkan usaha ini menjadi sebesar ini? Ya, salah satunya harus marketing. Jadi marketing itu mempercayakan orang lain untuk percaya pada produk yang kita buat. Kalau orang itu sudah percaya, maka orang itu pasti akan mengimbaskan kepada orang lain. Sepertinya kalau usaha saya ini, insya Allah kalau satu Tuban, maksudnya di Tuban itu kalau barat sampai Tambak Boyo, Tambak Bulu, kalau yang selatan sampai Rengal, Sopol, timur sampai mana itu, Lamongan, insya Allah sudah pernah ke sini. Jadi pelanggan kita itu relasinya jauh-jauh. Di samping sekolah-sekolah yang ada di kota. Gimana saran dan pesan Bapak, ya, mungkin ada saran atau pesan yang bisa disampaikan untuk anak muda di luar sana untuk membangun jiwa kewirausahaan? Ya, sebetulnya kalau zaman sekarang untuk menciptakan kesejahteraan itu yang nomor 1 malah justru wirausaha. Wirausaha itu kalau sudah berhasil bisa pendapatan sesuai dengan keinginan. Bisa harus 1 juta, 2 juta atau 3 juta bisa. Selama kita tuh konsekuensinya tepat waktu, produknya baik, kemudian garansinya juga baik, sehingga orang yang percaya seperti itu. Jadi wirausaha itu adalah salah satu terobosan bagi generasi muda. Kenapa kok masih banyak sarjana nganggur, banyak orang menganggur? Berarti mereka ini tidak punya keterampilan, tidak punya jiwa kewirausahaan, sudah tidak berani melangkah karena ada rasa takut terbawa karena tidak punya kesiapan mental yang bagus, tidak punya keterampilan, tidak mau usaha. Bertanya lapangan kerja itu banyak sekali, tidak hanya sepatu, semua itu bisa dilakukan dengan wirausaha, apapun jadi untuk memenuhi lapangan kerja. Jadi setidaknya sebagai generasi muda tidak hanya terpacu pada, mohon maaf, tidak hanya pegawai saja. Kalau pegawai itu dibanding wirausaha kalau sudah jalan juga tidak kalah dengan pegawai penghasilannya. Nah, tapi kalau istilahnya kita tidak siap, ya tentunya itu akan bertolak belakang. Jadi semakin kita bisa mengembangkan kemampuan kita, keterampilan kita, kemandirian kita, dan jiwa kita, pasti nanti akan mendapatkan sesuai dengan keinginan. Jangan sampai generasi muda itu loyo dalam artian itu gampang menyerah, pasrah, menyalahkan orang lain, mencari jalan pintas. Itu tidak baik. Jadi saran saya, seyogyanya generasi muda itu mau berpikir apa yang bisa menjadi peluang kita untuk mendapatkan uang. Jadi uang itu dicari dengan cara halal sesuai dengan keterampilan kita. Yang penting punya niat, kemauan, disiplin, jujur, tanggung jawab. Ya, itu pasti akan bisa membawa kita ini ke hal yang baik. Jadi jangan sampai anak muda itu loyo. Loyo itu tidak akan membawa dampak positif, malah sebaliknya akan menjadikan image tidak percaya diri. Orang kalau sudah tidak percaya diri, selamanya tidak akan lebih baik.
Jadi awalnya dari usaha itu adalah kepercayaan diri. Kalau kita percaya saya pasti bisa, pasti akan dia berjuang keras untuk membuktikan dengan sebuah keterampilan yang dimiliki. Dan keterampilan itu macamnya banyak sekali, apalagi jiwa wirausaha. Contohnya yang paling ringan kuliner. Kuliner saja ini kalau kita bisa memproduk satu jenis kuliner yang disenangi oleh konsumen, juga tidak. Semakin baik yang kita lakukan, semakin juga baik dalam perjalanan sebuah usaha. Sedikit waktu yang diluangkan untuk kami melakukan wawancara. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan pesan yang kami berikan kepada Bapak.